Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'da. Anak-anak, siswa, siswi SMP Islam Terpadu Bina Ummah yang dimuliakan oleh Allah. Pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang bab yang kedua berkaitan dengan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bab ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua pembahasannya adalah arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan pembahasan yang ketiga adalah perilaku yang sesuai dengan norma. Baik, selanjutnya pembahasan yang pertama. Dalam pembahasan pertama ada 3 hal yang ingin dibahas pada kali ini. Yang pertama tentang hakikat norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian macam-macam norma, dan yang ketiga yaitu tingkatan norma. Yang pertama adalah hakikat norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Ketentuan tersebut ini mengikat setiap manusia yang hidup dalam lingkungan ini. Berlakunya norma tersebut, norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh kelompok atau masyarakat. Selanjutnya, macam-macam norma. Dalam norma kita berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan kita bermasyarakat, setidaknya ada 4 norma yang harus kita terapkan dalam kehidupan bernegara. Norma yang pertama adalah norma agama. Norma yang kedua adalah norma kesopanan atau norma tingkah laku. Norma yang ketiga adalah norma kesusilaan, dan norma yang keempat adalah norma hukum. Norma agama adalah norma atau aturan yang bersumber pada aturan agama yang berasal pada Tuhan yang Maha Esa, dan di dalamnya ada perintah dan larangan. Nah, ketika tujuannya norma agama itu apa? Tujuannya ini adalah untuk mengatur manusia agar hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Jika manusia tidak menjalankan norma agama ini, maka akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Selanjutnya adalah norma kesusilaan. Adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan hati nurani, yang menuntut manusia agar memilih hal-hal yang baik.
Karena apa? Karena hati nurani ini senantiasa mengatakan kejujuran dan kebenaran. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan merasa malu, menyesal dan merasa bersalah. Contoh norma kesusilaan seperti tidak menyombongkan diri kepada orang lain. Selanjutnya, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata krama kebiasaan dalam masyarakat dan bersifat khusus atau kedaerahan. Karena setiap daerah ini memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, yang pada hakikatnya norma kesopanan ini adalah kepantasan tingkah laku pada masyarakat tersebut. Contoh dari norma ini seperti tidak berkata kotor dan kasar, kemudian menghormati orang yang lebih tua, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum ini adalah aturan yang dibuat dari luar diri manusia. Kalau tadi norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan itu aturan yang dibuat dalam diri manusia itu. Nah, ini norma hukum ini dibuat dari luar diri manusia, yaitu dibuat oleh pemerintah yang bersifat memaksa. Tujuannya adalah untuk mempertegas norma-norma lainnya, sehingga siapapun yang melanggar norma ini, ia akan mendapatkan sanksi yang nyata, tegas dan memaksa. Nah, yang berupa hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda. Nah, contoh dari norma hukum ini seperti dilarang mencuri, membunuh, dan melakukan kejahatan lainnya. Ketika seseorang melakukan atau melanggar norma ini, maka dia akan dikenai hukuman. Hukumannya itu nyata, ya hukuman penjara, hukuman pidana, dan lain sebagainya. Itulah pembahasan dari kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.